Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang saudara-saudara. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Dan di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan dari KA, Keluarga Allah Jogja. Tapi saat ini belum hadir, baru bicara dengan saya. Tapi nanti Pak Chandra akan bisa memperkenalkan diri sendiri ya. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Biar pagi hari ini kami membawa hati yang menyembah Tuhan, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu. Kami mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. You are worthy God. Mari sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Boleh sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
katakan ku tinggikan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Lebih lagi katakan ku tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia, Jesus. Say, you are worthy of God. We worship you. Kami kagumkan Engkau Tuhan. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Kami menyembah nama Dia ke segala nama. Bagimu segala pujian. Haleluya. Oh, lebih dalam lagi kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagimu segala hormat kemuliaan dari kami Tuhan. Umat yang dari binasa Tuhan selamatkan menjadi umat kepilihan-Mu. Hari ini kami boleh menikmati Tuhan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan sudah pelihara hidup kami, Tuhan sudah jaga hidup kami. Bahkan sekalipun kami mungkin masih ada yang dalam kondisi lembah Tuhan, kami percaya tangan-Mu dalam kontrol, hidup kami dalam kontrol-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan bersorak-sorai karena kebaikan-Mu, karena ajaib apa yang Engkau buat dalam hidup kami. Tuhan yang berkati, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Boleh minta sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. We worship your name God. Haleluya. Sama-sama Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Janjinya tak tergoyahkan, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama. Sembah namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa duduk dalam namanya. Dia Tuhan yang luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Haleluya. Engkau Tuhan yang maha besar. Oh, sama-sama Tuhan. Tuhan maha besar. Mari muliakan namanya, amin. Raja segala raja. Sekali lagi janjinya tak tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan. Yesus Tuhan Raja. Kuasa duduk dalam namanya. Yang luar biasa.
tangannya Bapak Ibu. Segala kuasa tunduk di dalam namanya, amin. Oh, dia luar biasa, mulia, nama di atas segala. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya, amin. Luar biasa, mulia, Yesus nama di atas, Yesus nama, Yesus nama di atas segala. One more time, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, namamu di atas segalanya Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Katakan kanan kiri depan belakang, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Amen. Jesus. Kami agungkan Engkau yang hari ini Tuhan. Ajaib apa yang Kau buat. Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Hanya Kau yang layak diinginkan. Siap Bapak Ibu. Jesus. Kau sumber kemenanganku, laga kuasa pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Jesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan Tak terbanding kekuatan-Mu. Dia megah pengharapan kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Sekali lagi boleh angkat tangan tinggi-tinggi, katakan hanya Kau yang diinginkan. Yesus Kaulah Raja mulia. Boleh sambil tepuk-tepuk tangan kalau itu. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, Allah kita ajaib, Agung dan perkasa, sumber, Kau sumber kemenangan. Kau yang layak
tambah banyak. Yang siap terima firman Tuhan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Siap diberkati siang hari ini. Di saat ada badai dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang akan bawa kami terbang lebih tinggi, makin tinggi. Thank you God. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terbang Mari sekali lagi nikmati akan hadirat Tuhan. Pujikan ini. Dengan sayapmu, biar kuasa-Mu Tuhan angkat tangan sama-sama, yuk kita sama-sama katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terbang. Saat badai bergelora, mari imani pagi hari ini. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab di saat badai, di saat badai. Berikan tempat lain, persilahkan. Bersamamu, Bapa Kau Raja atas tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang, ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, kami tahu hidup tidak selalu mudah Tuhan, tapi kami percaya Allah ada selalu bersama dalam hidup kami Tuhan. Kami punya Allah yang peduli, bahkan Allah yang mengasihi kami tanpa batas Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur kami ada di dalam lingkup kasih Tuhan. Dan kami tenang karena ada Tuhan bersama kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami rindu Kau berfirman buat setiap kami.
Karena itu urapi hamba-Mu Tuhan, pakai lidah bibir ini menyampaikan kebenaran firman, apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Dan jamah lembutkan hati setiap kami, biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih firman Tuhan. Sehingga benih ini bisa bertumbuh, bahkan berbuah lebat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersukacita. Yang bersyukur dan bersukacita sama-sama katakan, amin. Saya boleh dengar tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sambil duduk kasih tahu kanan kirinya, engkau orang yang diberkati Tuhan. Haleluya, engkau orang yang diberkati Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Shalom semuanya. Kok lemes saudaraku? Shalom semuanya. Ya, shalom ya. Saya percaya jemaat GIA Kudus adalah jemaat yang bersukacita dan bersemangat. Amin. Nah, saya ingin perkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Lingga Chandra. Saya dan istri kami berasal dari Jogja. Kalau istri saya aslinya Ungaran, saya asli Jogja. Benar-benar asli produk Jogja. Ya. Nah, saya bersyukur, terima kasih buat Pak Lukas dan juga GIA Kudus yang boleh mengizinkan kami untuk kembali melayani tempat ini. Dan biar semua menjadi hormat kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya ingin bagikan pesan firman Tuhan seperti yang ibadah satu tadi tentang yang namanya ladang Allah. Satu kata atau satu kalimat yang mungkin jarang kita pakai untuk menyebut diri kita sendiri. Karena kita seringkali menyebut diri kita sebagai anak Tuhan, enggak salah. Sebagai apalagi hamba Tuhan, biji matanya Allah, apalagi segala sesuatunya itu panggilan buat kita ya dari Tuhan. Nah, satu ketika Rasul Paulus itu berkata di 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Perhatikan ayat selanjutnya dikatakan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, jadi Rasul Paulus itu menyebut waktu itu pada jemaat di Korintus, kamu itu adalah ladangnya Allah. Nah, kenapa disebut sebagai ladang Allah? Kalau kita buka di kamus Indonesia yang namanya ladang, itu di bawahnya itu terkandung sumber daya alam. Tapi kita harus tahu juga bahwa yang namanya ladang itu tidak selalu semuanya produktif. Betul ya? Ada ladang yang tidak produktif alias tidak menghasilkan. Ya, boleh dikatakan tanah yang mangkrak. Dan ladang yang seperti ini kira-kira diminati orang enggak? Kalau dijual pun lakunya biasanya harganya pasti sangat murah. Nawarnya sangat murah. Kalau boleh ya syukur, enggak boleh ya sudah. Tapi kalau ladang itu menyimpan atau mengandung sesuatu yang berkualitas, katakanlah saudara punya rumah dan di bawah rumah saudara, tanah saudara itu terkandung emas. Kira-kira buat rebutan enggak? Pernah dengar enggak orang rebutan rumah? Ya bahkan enggak sedikit, keluarga itu rebutan rumah. Kakak adik rebutan rumah, sengketa rumah. Sengketa sama kanan kirinya, sengketa sama banyak orang. Kenapa? Karena mereka tahu di ladang tersebut, di lahan tersebut tersimpan sesuatu yang sangat berharga. Dan kalau itu mereka punyai, itu bisa mendatangkan sesuatu atau keuntungan yang besar buat mereka. Sama halnya dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita disebut sebagai ladang Allah bukan tanpa maksud dan sebab. Karena apa? Karena Tuhan tanam sesuatu yang potensial dalam diri setiap orang di tempat ini. Belum ada amin. Amin. Tuhan tanam potensi atau sumber daya yang sangat hebat buat setiap orang di tempat ini yang percaya katakan amin. Karena itu hidup kita, saudara dan saya, itu juga jadi sengketa. Sengketa antara Tuhan dengan siapa? Dengan setan. Ada yang pernah digoda? Gak usah dilihat, bukan penampakan. Yang namanya setan menggoda itu gak selalu penampakan. Tapi yang lebih bahaya adalah dengan apa? Dengan godaan. Betul? Dan sampai hari ini, dia itu masih goda kita. Supaya kita jatuh dalam dosa, dan ujung-ujungnya apa? Kita kehilangan keselamatan dalam hidup kita. Itu yang selalu iblis lakukan sampai hari ini. Sengketa antara iblis dan Tuhan. Kenapa? Karena iblis itu tahu ada sesuatu yang berharga yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kita. Kalau enggak ngapain dia repot-repot? Alkitab kan ngomong, salah satu sebutan iblis itu adalah pencuri. Nah, pencuri itu konon saya juga belum pernah wawancara, tapi biasanya kalau dia mau mencuri di sebuah rumah, dia akan survei dulu. Kira-kira yang punya rumah itu perginya jam berapa sampai jam berapa, apalagi lebaran kemarin. Ya biasanya banyak tiba-tiba pencuri, karena rumahnya ditinggal kosong. Nah pertanyaan saya, kalau rumahnya itu kosong, enggak ada apa-apanya, kira-kira pencurinya mau masuk enggak? Enggak ada. Bahkan beberapa orang tuh kalau mau mudik lebaran, katanya motornya dititipkan siapa, barang-barang berharga dititipkan siapa, supaya kalau ada maling masuk ke rumahnya kecelik. Tuh, ya. Sama hanya dengan pencuri, dia akan survei dulu, kira-kira ada sesuatu yang berharga. Kalau enggak dia ngapain mencuri di sana?
Sama halnya dengan iblis. Kenapa iblis sampai hari ini dia mau berusaha mencuri sesuatu dalam hidup kita? Karena dia tahu ada sesuatu yang sangat spesial dalam diri saudara dan saya. Amin. Karena itu Tuhan juga enggak rela. Tuhan enggak akan biarkan setiap kita demikian, begitu saja dicuri sama iblis. Tuhan enggak mau kalah, bahkan dia lakukan yang terbaik. Dia turun ke dunia, dia utus anaknya turun ke dunia. Untuk apa? Menebus. Menebus itu membayar setiap kita. Dan Tuhan bayar saudara dan saya. Itu enggak dengan sesuatu yang murah loh. Apa yang dia lakukan? Nyawanya dia berikan. Dikatakan bahwa dia bayar setiap kita dengan darahnya yang mahal. Artinya engkau berharga. Amin. Boleh kasih tahu kanan kirinya, kamu berharga loh. Haleluya, kamu berharga. Kalau enggak ngapain? Tuhan mau repot-repot buat setiap kita. Nah masalahnya ada banyak orang Kristen gagal melihat kalau dirinya itu berharga atau ada sesuatu yang spesial dalam dirinya. Contoh kata ya kan, bangsa Israel ketika mereka mau masuk tanah perjanjian, Musa utus dulu 12 pengintai, Yosua, Kaleb, yang 10 saya enggak hafal namanya. Ada yang hafal? Enggak penting mungkin ya, tapi ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari 10 pengintai itu. Ketika mereka pulang dari hasil survei mereka, semuanya bawa oleh-oleh, betul kan? Artinya ini hasil yang baik, ini memang tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kemudian di sana ada orang-orang enak, orang-orang raksasa. Sampai di situ laporan mereka kepada Musa dan bangsa Israel itu masih sama. Benar, di sana tanah yang berlimpah susu dan madunya. Benar, di sana memang ada orang-orang yang raksasa. Tapi ada perbedaannya ketika mereka bicara apa? Buat Yosua dan Kaleb mereka bicara apa? Tapi kita bisa mengalahkan mereka karena kita punya Allah. Tapi yang 10 ini, mereka ngomong apa? Mereka raksasa dan kita ini kayak apa? Kayak belalang, bayangkan. Mereka melihat diri mereka sendiri seperti belalang. Tidak sedikit loh, ada banyak orang Kristen yang melihat dirinya tuh atau gak bisa menghargai dirinya sendiri. Tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia melihat aku orang yang gagal. Kerja ini itu ya gagal. Kerja lakukan ini itu gak bisa berhasil. Masa laluku gak baik. Aku hidupnya gak berharga dan seterusnya. Ibaratnya kita sedang ngomong apa? Aku ini kayak belalang. Tapi pagi hari ini atau siang hari saya mau katakan, setiap saudara dan saya, kita bukan sekedar belalang. Amin. Engkau bukan belalang. Kenapa? Karena Tuhan taruh sesuatu yang spesial dalam hidup kita. Mungkin ke depan sana berat, mungkin ke depan sana ada banyak tantangan. Tapi seperti bangsa Israel, mereka berhasil masuk tanah perjanjian. Bukan kuncinya, bukan karena mereka atau raksasanya atau apapun. Tapi karena ada Allah yang menyertai mereka. Dan saya berdoa Allah yang sama yang menyertai setiap jemaat tempat ini, menyertai kita sampai sepanjang masa. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang hebat. Amin. Belajarlah untuk melihat dan Tuhan sebagai pemilik ladang hidup kita. Kalau sebagai pemilik, kira-kira kepengen ladangnya menghasilkan sesuatu yang baik atau enggak menghasilkan atau menghasilkan yang buruk. Kira-kira kalau sudah punya ladang, pengennya menghasilkan yang apa? Yang baik tentunya. Dan Alkitab ajarkan di Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu punya kebun anggur di lereng bukit yang subur. Jadi punya kebun anggur. Lerengnya subur. Nah ia karena lereng subur mencangkul dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Kenapa? Karena dia lihat ada potensi buat ladang itu. Dikasih tanaman anggur, diusahakan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya sampai dijagain. Dan menggali lubang tempat memeras anggur. Nah, semua usaha dilakukan. Digali, ditanami anggur, dikasih menara jaga. Harapannya apa? Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Yang diharapkan hasil yang baik. Kepengennya setelah dilakukan semua usaha yang ada hal yang baik. Tapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ya saya tahu Tuhan mengasihi setiap kita dengan kasih yang tulus. Dia menebus saudara dan saya dengan kasih yang tulus. Tapi Tuhan juga berharap ada sesuatu yang baik yang dihasilkan sejak kita kenal Tuhan. Amin. Hari ini cek dulu buat setiap kita. Jangan menghakimi orang lain, buat diri kita dulu. Kalau kita ini ladang Allah, apakah kita itu sudah menghasilkan sesuatu yang baik? Atau jangan-jangan seperti kata Alkitab tadi malah menghasilkan sesuatu yang asam, sudah diusahakan Tuhan, sudah diampuni dosanya sama Tuhan, sudah diberkati Tuhan, sudah ditolong Tuhan. Tapi apa hasilnya dalam hidup kita? Apakah perkataan kita sudah mengeluarkan buah yang baik? Apakah perkataan kita sudah memberkati orang lain? Apakah yang kita lakukan entah melalui pekerjaan kita, melalui hidup kita, di dalam keluarga, apakah sudah ada sesuatu yang baik yang dihasilkan? Ataukah sesuatu itu justru yang tidak baik
Kita justru membuat orang lain jadi terluka. Kita menyakiti orang lain. Kita menipu mungkin orang lain. Atau juga jangan bilang, oh tapi kan saya nggak ngapa-ngapain. Itu sama saja dengan ladang yang nggak menghasilkan. Dan Tuhan nggak mau loh kita tuh nggak menghasilkan. Tidak ada apa-apa yang dilakukan. Tidak ada buah yang dihasilkan. Mulai saat ini ayo buat setiap kita. Ada sesuatu, ada buah yang dihasilkan dalam hidup setiap kita. Yang mau menghasilkan katakan amin. Ada buah-buah yang dihasilkan. Ada sukacita yang dihasilkan. Orang lain kalau ketemu saudara sukacita. Amin. Orang lain kalau ketemu saudara itu bawaannya damai sejahtera. Orang lain kalau ketemu dengan saudara, wah itu isinya happy. Dimulai dari saat ini nanti kalau pulang ketemu siapapun, biar setiap orang bisa melihat buah-buah yang baik yang dihasilkan dalam hidup kita. Dan pada akhirnya nama Tuhan Allah kita dipermuliakan. Kasih kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Amin. Ya. Dan hari ini saya mau sampaikan ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi ladang Allah yang berbuah. Bahkan bukan hanya berbuah, tapi ada buah-buah lebat yang dihasilkan. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan pemilik ladang hidup kita. Kenapa saya ajak setiap kita sadari bahwa Tuhan adalah pemilik ladang hidup kita. Ya kita baca di Matius dulu. Matius 21 ayat 33 sampai 35. Ini perkataan Yesus, perumpamaan yang Yesus katakan buat murid-muridnya tentang pemilik ladang, kebun anggur, dan penggarap-penggarap yang dikasih sewa. Dikatakan demikian ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Sama kayak tadi ya, sudah diusahakan, sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian ia ini adalah tuan tanah yang punya tanah, menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Saudara bawah garis bawahi kata menyewakan. Nah, ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagian dari tuan tanah tersebut. Wajar gak? Wajar gak seperti itu kira-kira? Dikasih sewa loh ya, bukan dikasih pakai loh. Benar-benar dikasih, disewakan sama dia. Nah nanti kalau sudah panen, si pemilik ladang itu minta bagiannya. Kira-kira wajar gak? Sangat wajar. Kenapa? Karena disewakan. Tapi apa yang terjadi ayat 35? Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Ini yang gak tahu diri siapa menurut saudara? Penggarapnya atau yang punya tanah? Yang nyewa atau yang menyewakan? Yang nyewa. Ibaratnya sudah kan dikasih sewa, diminta uang sewanya. Yang nagih itu malah dipukuli. Bukankah itu kayak gak tahu diri, benar? Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena dia merasa ladangnya itu jadi milik mereka. Padahal gak pernah ada serah terima bahwa ladang itu buat mereka. Yang ada ladang itu disewakan. Sama halnya kita kadang-kadang jadi orang Kristen seperti itu. Tuhan itu pemilik hidup saudara dan saya loh. Karena banyak orang Kristen itu merasa hidupnya itu miliknya sendiri. Toh saya yang jalani, toh saya yang hidup, kok bisa Tuhan? Saudara masih ingat kisah bangsa Mesir pada waktu itu mereka sudah jual semua ternak yang mereka punya buat Firaun. Sudah habis, kelaparan belum selesai. Mereka jual diri mereka bahkan. Bahkan yang terakhir mereka jual tanah mereka kepada Firaun. Betul enggak? Tapi Yusuf baik hati. Dijual kemudian apa? Suruh mereka yang garap. Nah tapi pertanyaan saya, status tanah mereka itu sudah beda. Kalau tadinya itu punya mereka, setelah dijual sama Firaun, itu sudah bukan punya mereka. Artinya kalau mereka dipercaya untuk menggarap, satu ketika hasil tanah itu sebagian disetorkan sama Firaun. Betul kan? Samanya dengan hidup kita, kita itu punya Tuhan sepenuhnya. Sejak kapan? Siapa yang sudah terima Yesus? Oh, belum semua. Siapa yang sudah terima Yesus? Angkat tinggi dengan bangga, dengan bangga, dengan bangga. Sejak saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sertifikat hidup saudara itu dibalik nama atas nama Yesus. Belum ada amin. Masih pengen atas nama sendiri. Kalau rumah bolehlah atas nama sendiri ya. Jangan mau dibalik nama orang lain kalau gak dijual. Tapi kalau hidup kita, jangan mau pakai nama kita. Loh kenapa? Karena nama saudara dan saya itu kuasanya cuma ada di bumi. Bener gak? Saudara pergi kemana, pakai namanya siapa? Boleh mungkin lupa bawa uang, oh saya anaknya ini, saya lupa bawa dompet. Masih laku namanya. Tapi kalau di surga gak laku nama saudara.
Bisa enggak kira-kira masuk surga? Saya itu kenal sama itu, saya mau masuk surga. Enggak laku, Pak. Enggak laku. Kenapa? Karena hanya nama Yesus yang punya kuasa. Hari ini serahkan seluruhnya hidup kita sepenuhnya atas nama Yesus. Karena nama Yesus yang berkuasa mengampuni dan menyelamatkan setiap kita. Kasih tepuk tangan buat nama Yesus yang berkuasa. Amin. Serahkan sepenuhnya, jangan merasa hidup kita itu punya kita sendiri. Karena Dia yang bisa menyelamatkan. Dan orang yang sadar kalau hidupnya itu milik Tuhan. Kira-kira kalau mau kasih sesuatu buat Tuhan, eman enggak? Atau jangan-jangan kita kayak penggarap itu, enak aja, punyaku semua. Diminta bagian Tuhan enggak mau. Orang yang sadar hidupnya itu milik Tuhan, dia akan selalu punya waktu untuk Tuhan. Amin. Orang yang sadar bahwa Tuhan itu pemilik hidupnya, dia akan selalu, kalau ngomong hidup apa waktunya punya Tuhan, saya kasih lebih detail ya. Dia akan selalu punya waktu untuk berdoa. Doa makan 3 kali sehari. Sudah punya waktu untuk doa makan. Lebih dari sekadar itu. Doa sama Tuhan. Orang yang sadar bahwa hidupnya milik Tuhan, dia akan selalu punya waktu untuk baca firman. Bukankah orang kalau sadar hidupnya sepenuhnya milik Tuhan? Siapa setuju sama saya? Kalau hidupnya sepenuhnya punya Tuhan, artinya semua yang kita punya milik Tuhan. Siapa yang setuju sama saya? Oke, setuju, amin? Artinya kalau semuanya punya Tuhan, handphone saudara itu punya Tuhan. Setuju? Loh, kok gak ada yang angkat tangan? Setuju? Saya mau tanya, gak usah angkat tangan kali ini. Berapa banyak dari setiap kita, saudara dan saya? Kalau ini angkat tangan dulu. Yang di handphonenya ada aplikasi WhatsApp. Oh, ada yang gak punya WhatsApp. Yang handphonenya ada aplikasi WhatsApp, angkat tangan. Nah, yang ini gak usah angkat tangan. Saya mau tanya, siapa dari saudara yang di handphonenya ada aplikasi Alkitab? Wah, ada yang angkat tangan, puji Tuhan ya. Kalau ngomong handphonenya punya Tuhan, harusnya gak punya WhatsApp gak apa-apa. Yang penting ada Alkitab. Amin. Oke lah, boleh punya dua-duanya ya, benar ya. Punya WhatsApp juga gak dosa. Tapi coba kita renungkan lagi. Kalau kita ngomong waktu kita punya Tuhan, waktu untuk baca WhatsApp dan waktu untuk baca Alkitab banyak mana? Jawab sendiri masing-masing. Ya. Tapi saya bersyukur, saya berdoa paling tidak kita sadar hari ini bahwa hidup kita itu sepenuhnya milik Tuhan. Dan kalau saudara sadar hidup kita milik Tuhan, jangan lupa juga untuk melayani Tuhan. Saya percaya setiap jemaat tempat ini, engkau punya kasih sama Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Angkat tangannya, ya mengasihi Tuhan. Oh, bolehkah saya dengar tepuk tangannya buat kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Amin. Karena Tuhan yang punya seluruh hidup kita. Ya, jangan sampai kita itu dianggap sebagai hamba yang jahat. Karena kalau saya baca sendiri di ayat 41 ya, Tuhan tuh ngomong hamba seperti itu adalah hamba yang jahat. Dan dia akan menyerahkan kepada orang yang mengembalikan pada waktunya. Yang kalau diminta sama Tuhan itu dikembalikan. Yang pertama. Yang kedua, jadilah penggarap ladang Tuhan yang rajin. Katakan rajin. Lawan kata rajin apa? Malas. Kalau orang rajin, rumahnya bersih atau kotor? Bersih, betul? Kalau orang rajin rumahnya tertata atau berantakan, gak karuan? Berantakan ya. Besok habis ini pulang apa hari apa main ke rumah sesama jemaat, dilihat ya. Dari situ kita bisa menilai masing-masing ya. Rajin atau malas? Tapi orang yang malas dia nggak akan kerjakan sungguh-sungguh, sama halnya dengan ladang. Ladang orang rajin dan ladang orang malas dari penampakannya aja sudah kelihatan bedanya. Betul nggak? Jangan kemudian ngomong, wah ladang saya sudah nggak subur, nggak baik, jelek, nggak mungkin bisa jadi baik. Saya kasih tahu buat setiap kita, ladang seburuk apapun, kalau dikerjakan dengan rajin, konsisten, dengan sungguh-sungguh, ladang seburuk apapun akan bisa menjadi ladang yang baik. Amin. Samanya dengan hidup kita. Berapa banyak orang seperti tadi saya katakan, karena merasa masa lalunya nggak baik, karena sudah merasa terlalu banyak dosa, sudah banyak melakukan hal yang nggak baik dan berkata sudah terlanjur rusak, nggak bisa diperbaiki lagi hidupku. Siapa bilang? Kalau kita kerjakan dengan rajin dan dengan sungguh-sungguh, ditambah dengan anugerah Tuhan, ladang seburuk apapun bisa menjadi ladang yang subur, bahkan menjadi ladang yang berbuah lebat buat nama Tuhan. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Yesus kita. Amin. Nah, saya kasih ciri-ciri ladangnya orang yang malas. Dikatakan Amsal 24 ayat 30 dan 31. Aku melalui ladang seorang pemalas, kasih tahu kanan kirinya, bukan saya. Amin ya. Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Ini ciri-cirinya ayat 31. Lihat, ladang orang malas itu ditumbuhi onak.
Kemudian tanahnya tertutup dengan jeruju. Dan temboknya sudah roboh. Ada 3 ciri-ciri. Banyak onaknya. Yang pertama, onak itu apa sih? Semak duri. Kira-kira semak duri itu ada gunanya enggak? Selain buat keamanan rumah ya, kawat duri itu saudara ya. Ada gunanya enggak semak duri buat tanaman? Buat jaga mungkin ya. Tapi seringkali yang terjadi, semak duri itu malah menghimpit tanaman yang kita tanam. Sehingga tanaman itu enggak bisa bertumbuh. Bahkan sebelum berbuah, tanaman itu mati. Kita bisa ngomongkan, kalau orang yang benih yang jatuh di tanah penuh dengan semak duri, dia akan bertumbuh sebentar, kemudian dihimpit, kemudian mati. Karena itu semak duri bicara tentang apa? Tentang pahit hati, tentang kekecewaan, tentang apa lagi? Kekhawatiran. Orang yang rajin hidupnya, kalau saya balik dari Alkitab tadi, orang yang malas itu hidupnya penuh dengan khawatir. Penuh dengan apalagi tadi, dengan kemarahan, penuh dengan kekecewaan. Itu orang yang malas. Tapi kalau orang yang rajin, dia akan rajin-rajin. Meskipun dia sempat kecewa, gak ada orang yang gak bisa kecewa. Setiap kita pasti bisa kecewa, betul? Tapi bedanya orang yang rajin, begitu dia kecewa, dia akan sapu, dia akan bersihkan semak duri itu, dia akan bersihkan kecewa itu. Orang yang rajin seperti itu. Orang bisa khawatir gak? Bisa. Mana ada orang yang gak pernah khawatir? Bisa, tapi orang yang rajin dia akan bersihkan kekhawatirannya itu. Gak akan disimpan lama-lama. Siapa mau membersihkan kecewa? Ada yang mau membersihkan kecewa? Siapa yang menyimpan kecewa? Angkat tangan. Yang mau menyimpan kecewa? Gak ada ya, betul ya? Pertanyaan saya, gampang gak membuang kecewa? Gampang? Gampang banget? Atau mustahil? Atau sulit? Gampang ngomongnya. Setuju? Tapi memang gak mudah untuk melakukannya. Saya tadi cerita, kalau sudah punya kulkas ya, sudah kemarin habis beli mungkin buah-buahan ya, atau daging lah, daging. Sudah beli daging, tapi karena liburan kemarin lebaran kan, ditinggal pergi lupa. Ternyata pulang-pulang dari libur lebaran, daging di kulkasnya itu sudah busuk. Apa yang saudara lakukan buat daging tersebut? Kasih ke tetangga. Apa yang saudara lakukan? Simpen Pak. Baunya harum. Ada yang seperti itu? Simpen. Ini lumayan. Biar aroma kulkas saya jadi harum. Kalau disimpan, pertanyaan saya selanjutnya, apa yang terjadi kira-kira terhadap kulkas saudara? Hah? Baunya enggak karuan. Bahkan yang lain yang enggak bau, yang enggak rusak, bisa ketularan jadi bau, betul enggak? Lalu apa yang saudara harus lakukan terhadap daging busuk tersebut? Enggak ada pilihan lain. Jangan dimasak, di apa? Dibuang. Sama hanya dengan kecewaan dalam hidup kita, kalau itu kita simpan terus, itu bisa menulari yang lainnya. Orang yang kerja di kantor kecewa sama bosnya, pulang sampai rumah enggak segera ngampuni, dibawa pulang ke rumah kecewanya. Sampai rumah yang jadi korban siapa? Ya keluarganya. Ngomongnya enggak enak. Ngomongnya jadi pedes sama keluarga, padahal kecewanya sama siapa? Bukan sama keluarganya loh, kecewanya sama bosnya. Tapi karena gak segera ngampuni, gak segera dibuang, dibawa pulang ke kulkas rumahnya. Yang ada apa? Membuat suasana rumahnya jadi gak baik. Hari ini kita mungkin bisa kecewa, tapi ambil keputusan untuk cepat mengampuni. Amin. Gak gampang saya tahu, tapi bukan berarti tidak mustahil. Kenapa? Karena sekali lagi, Tuhan pemilik hidup kita. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua tadi ditumbuhi dengan apa? Jeruju. Jeruju itu rumput liar. Rumput liar itu mengganggu. Meskipun nggak sampai seperti apa, tapi bisa mengalihkan pandangan kita. Saudara kalau suka taman, saudara ya. Kalau taman itu banyak rumput liarnya, kira-kira enak nggak dilihat? Indah gitu, saudara setika. Nggak enak kan? Bisa mengalihkan, katakanlah saudara punya tanaman yang ditanam memang untuk menarik perhatian orang lain. Bisa mengalihkan fokus orang lain terhadap tanaman yang penting tersebut. Orang lihat, karena ada rumputnya, jadi nggak bagus tamannya. Samanya dengan rumput liar itu bisa mengacaukan prioritas hidup kita. Saya nggak bilang uang itu nggak jahat ya. Tapi berapa banyak orang karena uang, dia teralihkan fokus hidupnya dari Tuhan. Berapa banyak orang dulu ketika dia belum apa-apa, dia belum siapa-siapa mungkin secara jabatan, secara mungkin pengusaha, mungkin dia belum apa-apa, dia rajin ke gereja.
Tapi setelah dia mulai dapatkan sesuatu, dia mulai diangkat, mulai sibuk, mulai sering tugas ke sana sini, wah mulai dapat jabatan, tinggalkan gereja, enggak lagi pelayanan. Berapa banyak orang juga lakukan hal yang sama, mengalihkan fokusnya dari yang terpenting, yaitu Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ngantuk, malam enggak lagi baca firman, utang sama Tuhan. Tapi utangnya ditumpuk terus. Tuhan besok Tuhan tak baca 2 kali lipat, kalau biasanya sehari 3 pasal, besok aku baca 6 pasal, besoknya ngantuk lagi enggak kalau malam? Orang biasanya kalau tiap malam pasti ngantuk, tumpuk lagi utangnya jadi 9 pasal. Lama-lama ngomong apa sama Tuhan? Tuhan pemutihan ya Tuhan, mulai dari 0 gitu. Untung loh Tuhan kita itu baik loh. Kenapa? Kalau kita sampai teralihkan fokus kita dari Tuhan, itu yang terjadi. Kita kayak orang yang malas, membiarkan jeruju itu tumbuh, dan itu tidak baik. Berapa banyak kita juga melakukan hal yang sama, karena kesibukan ini itu kita enggak lagi berdoa. Pertamanya masih doa, dikurangi, lama-lama didiskon jam doanya, di sale, lama-lama sale beneran habis, enggak lagi doa. Dan kita yang lebih parahnya, kita merasa enggak apa-apa kalau kita enggak doa, itu yang bahaya. Hari jangan sampai jeruju itu mengalihkan fokus kita sama Tuhan, amin. Yang ketiga tadi apa? Tembok yang roboh. Kalau temboknya roboh, ya kalau rumah sekarang sudah banyak yang enggak pakai pagar atau tembok ya. Tapi karena di lingkungan tertentu. Tapi kalau ada lingkungan tertentu atau masih banyak sebenarnya lingkungan di tempat kita, kalau enggak pakai tembok, enggak pakai pagar, kira-kira rumahnya lebih rawan kemalingan atau lebih aman? Lebih rawan untuk kemalingan, dan orang yang malas lihat temboknya roboh dibiarkan begitu aja, enggak apa-apa. Sadarkah ketika kita biarkan tembok itu roboh dan enggak segera kita perbaiki, itu seperti kita sedang mancing atau kita buka celah, silakan masuk maling, enggak apa-apa. Kalau dalam hidup kita kaitannya apa? Kalau ada tembok yang roboh dan kita enggak segera bangun kembali, kita ibaratnya kasih celah ngomong sama iblis, silakan masuk, aku open buat engkau iblis. Berapa banyak orang Kristen enggak tutup celah dalam hidupnya. Di kantor, makan siang, berdua dengan lawan jenis, itu buka celah. Amin. Tutup celah rapat-rapat. Jangan kita buka celah dengan yang seperti itu. WhatsApp-an mungkin, dengan lawan jenis, wah sampai kemana-mana. Itu buka celah. Tutup celah serapat-rapatnya. Dengan apa? Kita bangun mesbah keluarga. Kita bangun yang baik di dalam keluarga kita kalau kita bicara tentang keluarga. Amin. Jangan kemudian berkata, tadi saya cerita, kemudian berkata, oh enggak mungkin lah istri saya itu aneh-aneh, istri saya itu wah takut akan Tuhan, dia pelayanan dari sejak dia kecil, dia rajin baca Alkitab, dia rajin doa, enggak mungkin dia aneh-aneh dengan pria lain, enggak mungkin. Ya saya percaya istri saudara enggak mungkin aneh-aneh dengan pria lain, tapi saya beritahu bukan menjelekkan orang lain, di luar sana ada banyak pria yang pengen aneh-aneh dengan istri saudara. Dan itu bahaya kalau kita tidak kasih tembok atau pagar pelindungan. Siapa mau aman kehidupannya? Saudara mau angkat tangan yang mau aman. Bangun tembok atau pagar pelindungan di dalam Tuhan. Hidup kita aman, dijamin di dalam perlindungan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan, ya, yang bisa kita lakukan supaya kita bisa berbuat lebat, yaitu adalah yang namanya menabur. Saya boleh minta main musik atau WL Singer bisa siap-siap. Menabur, katakan menabur. Ini yang jadi masalah. Banyak orang, saya mau tanya, suka menuai atau menabur? Jujur. Ayo jujur, suka menuai atau menabur? Nuai. Berita baiknya buat setiap kita, tidak akan ada yang namanya tuaian tanpa taburan. Kita lihat ayatnya, di Yesaya 30 ayat 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang kamu taburkan. Tuhan akan beri hujan buat siapa? Buat apa? Buat tanah yang kau taburkan, buat tanah yang kau rawat. Enggak, firman Tuhan berkata apa? Tuhan akan beri hujan buat benih yang kau taburkan. Kemudian di ladangmu dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Artinya Tuhan itu kasih hujan, dan hujan itu akan berfungsi kalau kita sudah nabur terlebih dahulu. Dari taburan itu akan lahir gandum akan jadi roti yang enak. Bahkan bukan hanya kita yang makan, ternak kita semuanya terjamin. Tapi diawali dari apa? Taburan dulu. Tuhan mau kasih hujan, kalau nggak ada taburan kira-kira bisa tumbuh benih nggak? Bisa tumbuh tanaman nggak? Nggak akan ada. Saudara mau berkata mujizat Tuhan, ya mungkin Tuhan bisa bekerja, tapi selalu diawali dengan seorang yang mau menabur.
dan Tuhan kasih hujan, artinya apa? Tuhan memberkati taburan saudara. Maka akan ada hasilnya. Kalau kita mau bisa 30, 60, 100 kali lipat. Tapi diawali dari taburan. Dan ini yang harus kita sadari. Enggak bisa enggak, kita harus menabur untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Selama kita hanya minta berkat Tuhan tidak ada yang salah. Tapi kalau kita tidak nabur, kita akan selalu terjebak dalam situasi yang sama. Terus muter seperti itu. Kembali ke bangsa Mesir pada waktu itu. Mereka kan sudah jual semuanya. Akhirnya apa? Mereka datang sama Yusuf pada waktu itu. Minta gandum, beli gandum. Terus minta gandum. Gandumnya bisa habis gak? Habis gak? Habis kan? Mereka datang lagi minta gandum lagi. Dan akan terus muter seperti itu seterusnya. Tapi keadaan berubah ketika mereka datang sama Yusuf dan mereka berkata, kali ini kami minta benih, bukan gandumnya. Dan ketika mereka minta benih, mereka tanam benih itu. Lahir gandum, terus. Dan kemudian sebagian dari gandum itu ditaburkan lagi. Sejak saat itu mereka berubah. Enggak lagi jadi orang yang terus minta gandum dan hidupnya berubah. Dan Tuhan mau setiap kita ngalami hal yang demikian. Amin. Naburlah. Dan kita enggak bisa ngomong gini loh. Ada enggak yang ngomong gini? Saya nabur, hari ini saya mau nabur benih mangga. Besok saya akan nuai buah jeruk. Bisa? Bisa enggak? Enggak bisa. Saudara tanam mangga, yang keluar juga pohon mangga, buah mangga nanti yang dihasilkan. Saudara enggak bisa berkata kemudian, aku sudah nabur kebaikan, besok aku akan menuai berkat keuangan. Ya enggak bisa. Kalau kita mau tabur, saudara mau menabur menuai berkat keuangan, ya taburlah secara keuangan. Kalau engkau mau menuai kebaikan, kita harus tabur kebaikan dalam hidup kita. Kenapa? Karena seperti yang kita tabur itulah yang kita tuai. Yang jadi masalah ada banyak orang kepengen dapat perbuatan baik dari orang lain, tapi gak mau menabur perbuatan baik buat orang lain. Dan jangan harap kita bisa menuai perbuatan baik dari orang lain. Diawali dari siapa? Saya percaya akan lebih indah kalau diawali dari diri kita masing-masing. Ada amin? Taburlah semua yang bisa kita lakukan. Tidak mudah memang kadang-kadang dalam situasi tertentu untuk kita nabur. Saya cerita tadi saudara, mungkin buat saudara sepele, tapi buat saya kemarin dapatkan sesuatu diingatkan Tuhan. Kamu tuh diberkati. Kenapa? Minggu lalu kan liburan kan. Kita tuh liburan waktu itu ke Bandung, kita pulang dari Bandung itu sampai harus molor karena nggak dapet tiket. Ya, artinya kalau molor pulangnya uang sakunya makin mepet. Betul ya. Pulang itu kan kalau pulang itu kan uang saku sudah mepet saudara ya. Waktu kita pulang kita naik kereta, ya karena niat awalnya itu kepengen ngirit. Jadi kita beli makanan, kalau beli makanan di kereta itu kan mahal. Ya, kalau yang pernah naik kereta. Kita waktu itu kita pakai Gojek, ya. Kita pesan makanan. Karena kita lihat lebih murah dari sana, dapatnya lebih banyak. Saya pilih. Oh, ini ada promo buy one get one. Ayam geprek waktu itu saudaraku ya. Kita pesan buy one get one. Kita lihat waktunya masih keburu, pesenlah dengan Gojek itu. Ternyata sampai keretanya mau datang. Bapaknya tuh enggak datang saudaraku. Enggak datang bapaknya dan akhirnya sampai keretanya sudah mau datang, bapaknya datang. Wah puji Tuhan. Kok ya datangnya tuh salah pintu saudaraku. Saya enggak tahu ternyata pintunya ada 2 stasiunnya. Salahlah di sana, akhirnya singkat kata bapaknya tuh sampai dan kita sudah naik kereta berangkat perjalanan ke Jogja. Enggak dapat ayam geprek saudaraku. Dan waktu itu sekalipun ada agak dongkol saudaraku. Istri saya tuh ngomong dia sudah buat bapaknya aja. Bapak Gojeknya maksudnya dia chatting bapak Gojeknya itu. Ya sudah itu buat bapaknya ngomong maaf ya Bu, maaf. Dan ada kata-kata yang memberkati saya pribadi waktu itu ketika dia berkata dengan nama Tuhannya ya. Saudara tahu maksud saya ya. Dengan nama Tuhannya dia ngomong, ini memberkati, membalas kebaikan ibu. Amin, saya bilang seperti itu. Saya diberkati dan benar besoknya kan gitu sampai Jogja besoknya. Itu tadi saya bilang 2 porsi, buy one get one ayam geprek, betul? 2 porsi saya beli. Bukan hilang, akhirnya jadi berkat buat bapak itu, gak apa-apa. Tapi besoknya saya kasih tahu saudaraku ya, saya itu dikirimi makanan. Ada orang yang kirimi kami makanan. Kalau tadi 2 porsi, kami dikirimi 4 porsi tongseng ayam saudaraku. Bonusnya oseng-oseng pare. Dan itu kesukaan saya. Kalau ayam geprek saya gak terlalu suka. Tuhan gantikan dengan double porsi. Plus itu kesukaan saya. Itu blessings Tuhan. Amin. Banyak orang gak mau nabur, tapi kepengen nuai. Tapi dari situ saya belajar, ternyata nggak bisa enggak. Kalau mau menuai harus menabur, tentunya dengan hati yang tulus ya. Tuhan bukan melihat kita sebagai orang pokoknya nabur kita mengharapkan Tuhan.
Tapi kita menabur dengan hati yang tulus. Masih ingat seorang yang namanya Ishak? Dia itu nabur, saya pas dulu. Dia nuainya berapa kali lipat? 100 kali lipat, benar gak? Dia nabur gak? Ishak itu nabur. Tapi dia nabur di masa yang sulit, masa kering. Hari-hari mungkin kita merasa saya aja lagi sulit kok sulit nabur. Tapi sekali lagi firman Tuhan itu tidak pernah salah. Selama kita tidak mau nabur, kita tidak akan pernah bisa nuai. Belajarlah untuk menabur. Dan buat Allah nggak ada yang mustahil. Selama kita mengandalkan Tuhan, bisa. Pak, saya tidak punya benih, minta sama siapa? Loh, yang bisa bikin benih siapa? Manusia tidak bisa bikin benih loh. Benih itu kan yang bisa Pak, Tuhan. Minta sama Tuhan. Kalau saudara punya komitmen untuk menabur, Tuhan pasti sediakan. Yang percaya Tuhan menyediakan, boleh kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Belajarlah melakukan apa yang bisa kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Saya tutup dengan satu cerita. Ya, tadi saya sampaikan satu cerita. Ini jangan dianggap serius, saudaraku ya. Ya, karena nggak mungkin burung bisa ngomong kecuali burung beo ya. Satu ketika ada seekor anak burung onta, dia tuh melihat dirinya, dia ngomong sama papanya, kok kita tuh bentuknya kayak gini toh Pak? Lehernya panjang, kakinya panjang. Tapi kok saya belum pernah lihat papa terbang ya, kata anaknya. Bok kita tuh terbang. Bok saya tuh diajari terbang. Dia ngomong sama papanya. Papanya ngomong kita tuh memang diciptakan gak mungkin bisa terbang. Ada yang pernah lihat burung onta terbang? Ada? Belum ya? Gak bisa kata papanya, gak mungkin. Kamu gak usah ngalahin kodrat. Kodrat kita tuh gak bisa terbang ya. Selamanya gak mungkin akan bisa terbang. Papanya sendiri ngomong seperti itu. Tapi namanya anak penasaran. Dia penasaran, masa sih gak bisa terbang? Aku mau belajar terbang. Oke, kalau gak bisa terbang, kalau belajar pasti bisa. Wah, ini anaknya sudah tahu firman Tuhan ya. Dia belajar, dia berjalan, kemudian dia jalan, dia ketemu sama burung beo. Burung beo itu ditanya sama dia, kamu burung sama-sama burung, aku mau diajari terbang. Dia ngomong sama si burung beo itu. Burung beo itu pinternya apa? Ada yang punya burung beo? Pinternya cuma ngoceh. Benar ya? Dia dipelihara untuk supaya kita dengarkan suara atau omongannya. Kalau kamu mau belajar ngoceh, ngomong, aku bisa. Tapi kalau belajar terbang, kamu salah alamat, aku gak bisa. Oh gitu ya. Dia jalan lagi, sampai ketemu dia lihat ke atas, ada burung Raja Wali, terbangnya keren. Dia kagum, dia salut lihat burung Raja Wali terbangnya keren, menukik gitu. Pengen aku kayak dia. Aku pengen bisa terbang kayak gitu. Dia panggil si burung Raja Wali. Aku mau minta tolong diajari terbang kayak kamu. Tahu nggak jawabannya apa? Kamu itu mau tahu diri, ngaca. Bodiku aja bagus kayak gini, bodimu kayak gitu mau terbang kayak Raja Wali, nggak mungkin bisa, ngimpi katanya. Tahu diri gitu loh, ngaca, nggak mungkin bisa katanya. Kecewa enggak? Sangat kecewa, benar ya? Jalan lagi, ketemu sama burung bangkai. Tahu burung bangkai? Tuh, burung bangkai yang bisa terbang. Biasanya dia terbang di atas bangkai, betul ya? Dia ketemu burung bangkai, dia tanya, kalian bisa terbang, bu aku diajari terbang. Aku tuh bisa terbang nggak ya kira-kira? Kok tadi aku ngomong sama papaku bilang nggak bisa. Sama burung Raja Wali dibilang kamu tuh mbok ngaca. Tahu nggak burung Nasar ini atau burung bangkai ini dia ngomong, oh bisa terbang. Siapa bilang kamu nggak bisa terbang? Kamu bisa terbang katanya. Bisa toh? Bisa. Tak kasih tahu caranya, kata si burung bangkai ini. Itu kamu lari sekencang-kencangnya, itu sampai ujung jurang itu kamu lompat, kan kamu punya sayap. Sayapmu kamu kepakkan, nanti kamu terbang katanya. Oh ya? Dia percaya. Segera dia lari sampai ujung jurang, dia lompat, dia kepakkan sayapnya. Terbang enggak? Tuh, terbang enggak? Bingung, terbang enggak? Hah? Terbang ke bawah. Jatuh, mati, dimakan burung bangkai. Nah itu loh pesan moral buat setiap kita, hati-hati. Tidak semua orang perkataannya bisa kita percayai. Betul? Saudara mungkin pernah ketemu dengan orang. Mungkin tuh orang dekat saudara dan berkata, kamu gak mungkin bisa, ngaca, tahu diri. Gak mungkin bisa. Ada lagi orang yang berusaha memang, oke, kamu bisa. Tapi ujung-ujungnya membuat kita itu jatuh. Kayak burung bangkai. Tapi ceritanya gak berhenti di sini. Pertanyaan saya, burung unta itu bisa terbang gak menurut saudara? Saya mau tanya sekali lagi. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Belum pernah lihat burung unta terbang ya? Saya ceritain. Ya. Kalau sudah satu ketika main nanti, tapi sekarang kayaknya sudah besar. Main ke Ungaran, tempat istri saya tuh. Ya.
salah satu tempat, saya nggak mau iklan ya. Di sana ada burung onta. Saya pernah main waktu itu lihat ke sana, ada burung onta. Saya lihat gede juga badannya. Lucu, nggak bagus sih memang badannya. Tapi waktu itu saya lihat ada yang kecil, masih kecil. Ya masih kecil lah, nggak sebayi tapi ya cukup kecil lah. Saya tanya sama yang jaga, lupa ini anaknya yang 2 gede itu ya. Oh bukan. Ini anaknya siapa? Nggak tahu katanya, bapak ibunya siapa juga nggak tahu kata yang jaga. Lah terus ini dari mana? Saya tanya gitu. Dari mana burung onta ini? Oh ini dari negara mana gitu ya saudaraku. Dari negara mana? Lah terus kok bisa sampai sini? Saya bilang gitu. Boleh ditampilkan gambarnya. Nah ini. Tahu ini apa? Loh, tahu ini apa? Enggak pernah tahu ini apa? Saya mau tanya, burung onta bisa terbang enggak? Loh, yakin. Tadi bilang enggak bisa, kok sekarang berubah? Burung onta bisa terbang enggak? Ragu-ragu. Burung onta bisa terbang enggak? Ada yang bisa terbang di tempat ini? Oke, kalau saya bilang terbang, mungkin saudara berkata, selama sekian waktu ini, aku enggak mungkin bisa mencapai itu. Aku enggak mungkin bisa melakukan ini. Mustahil buat aku melakukan ini. Entah itu dari perkataan orang atau bahkan kita sendiri. Tapi pada akhirnya, kayak burung onta, dia mungkin enggak bisa terbang. Tapi dia bisa dibawa terbang oleh pesawat. Amin. Saudara mungkin enggak bisa terbang. Tapi Tuhan bisa bawa kita terbang tinggi. Melakukan yang tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang hebat. Amin. Hari ini kalau kita lihat diri kita selalu terbatas. Ya, saya tahu kita terbatas. Tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Kuncinya apa? Kita sadar, kita ini ladang Tuhan. Dan yakini, saudara itu spesial dan berharga loh. Sekarang saya ajak setiap kita kasih tahu kanan kirinya, kamu berharga. Kamu berharga. Amin. Jadi pulang dari tempat ini, tidak satu pun dari kita yang terus berkata, aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi Tuhan bisa. Tuhan bisa. Belum ada amin. Tuhan bisa. Sekali lagi, Tuhan bisa. Tuhan bisa. Yang percaya Tuhan bisa. Sorak-sorak yang paling meriah. Sorak-sorak yang paling meriah buat Allah kita. Mari saja kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini. Bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita katakan mengiringmu. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam Tuhan. Oh, kami tetap teguh di dalam Tuhan. Teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu, oh ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan mengiringmu. Ini kerinduan setiap kami anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Seumur hidup kami ikut Tuhan. Rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami ingin teguh di dalam Tuhan. Bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, saudara boleh tundukkan kepala. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Sadari satu hal, bahwa Tuhan itu pemilik ladang hidup kita. Mulai hari ini jangan satu pun dari kita yang mengklaim hidupku punya aku yang jalani, aku yang nanggung risikonya. No. Hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Sejak engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita sepenuhnya sudah dibalik nama atas nama Tuhan.
Tapi jangan sedih, tapi justru bersyukur dan berbanggalah. Kenapa? Karena kalau Tuhan memilih hidup kita, Dia yang jamin hidup kita. Dia yang menyertai kita, Dia yang mencukupkan hidup kita. Bahkan Dia bukan hanya cukupkan, Dia akan limpahi hidup setiap kita. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Sekalipun hidup kita atau ladang kita milik Tuhan, engkau tetaplah pengerjanya. Selama kita di dunia, kita pengerjanya. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Finish strong dalam hidup kita. Jangan hanya di awal, tapi terus kita kerjakan. Sampai ada buah-buah yang dihasilkan bagi nama Tuhan. Dan untuk kita bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, kita harus jadi penggarap yang rajin. Buang semua kecewa. Hari ini kalau ada yang masih kecewa, engkau masih marah dengan entah istri atau suami, ampuni. Ambil keputusan untuk ngampuni. Jangan juga salah fokus. Hari ini fokus hidup kita hanya Tuhan. Kalau ada tembok yang roboh, kita bangun kembali. Ayo tutup celah rapat-rapat dari serangan si iblis. Dan yang ketiga, mau tidak mau kalau engkau mau menuai, harus ada taburannya. Dan saat ini saya berdoa setiap taburan yang kau beri, Tuhan kirimkan hujan. Sehingga taburan itu tidak mati begitu saja. Tapi taburan itu akan bertumbuh, berbuah lebat bagi nama Tuhan. Amin. Siapa yang mau hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan? Mari angkat kedua tangan saudara, mari kita sama-sama nyanyikan sekali lagi. Mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku. Kami mau masuk dalam rencana Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Bagi nama Yesus yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Tuhan, firman-Mu selesai, tapi kami percaya karya Tuhan terus berlanjut dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. 2 porsi yang sudah disampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, baik dalam ibadah raya yang pertama maupun ibadah raya yang kedua. Kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pastor Lingga Chandra Aprianto dari Jogja yang sudah menjadi berkat buat kita semua pada hari ini. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Baik, sebelum kita berdoa untuk yang berhari ulang tahun, saya mau menekankan satu pengumuman bagi saudara-saudara yang akan mengikuti baptisan pada bulan Agustus nanti. Diinformasikan bahwa katekisasi baptisan akan dimulai besok hari Selasa tanggal 17 jam 5 sore. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah mengisi formulir untuk tidak lupa, katekisasi baptisan air akan dimulai Selasa besok jam 5 sore dan akan diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 5 sore. Mohon untuk mempersiapkan diri. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, bisa menghubungi Bapak Pendeta Elisa atau ke sekretariat untuk mendapatkan formulir baptisannya. Baik, pada pagi atau siang hari ini kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau ada bisa bangkit berdiri untuk kami kenal, baik yang di bawah maupun yang di balkon di atas ada. Ya ada ya. Ya ada satu. Ya
Ya, nanti akan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ya, ada lagi? Ya. Ya, kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara yang baru beribadah bersama kami pagi hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi sukacita dan kami terbuka untuk kapan saja Bapak Ibu Saudara untuk beribadah bersama dengan kami. Semoga pelayanan di gereja kami jadi berkat buat Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kita akan berdoa bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari tanggal 9 sampai tanggal 15 atau dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini. Kalau ada yang hadir dalam ibadah yang kedua ini juga boleh bangkit berdiri. Tadi sudah didoakan, akan kita doakan lagi. Ada, ya ada lagi. Ya, kayaknya banyak ini. Ya. Saya ingatkan bahwa bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun di waktu-waktu yang lalu dan belum didoakan dan juga belum menerima souvenir dari gereja untuk menghubungi gembala wilayah masing-masing. Ya, nanti akan dilayani oleh gembala wilayah masing-masing yang sudah lewat. Yang kebetulan barangkali pada waktu ulang tahun Bapak Ibu tidak hadir di gereja, mungkin sudah doakan tapi nanti akan didoakan lagi oleh gembala wilayah masing-masing dan souvenirnya akan diberikan oleh gembala wilayah masing-masing. Baik, mari bersama-sama kita dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun dan sekaligus juga kita akan berdoa bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang sakit di dalam pekan ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang dalam pekan ini berhari ulang tahun. Kami percaya Tuhan di masa sulit ini, di masa di mana penuh dengan keterbatasan dan pembatasan, di mana situasi tahun-tahun ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tuhan, kami sadar betul kalau saudara-saudara kami boleh ada sampai hari ini. Ini semua karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Sepanjang tahun yang berjalan Tuhan telah menyertai mereka, menyertai dalam kehidupan pribadi mereka, menyertai di tengah-tengah keluarga mereka, menyertai usaha dan pekerjaan mereka, bahkan menyertai di dalam pelayanan mereka. Kami percaya ada banyak pertolongan Tuhan yang dahsyat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kiranya Tuhan di hari spesial, di hari istimewa dalam pekan ini, Tuhan mencurah limpahkan semua janji-Mu di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, kiranya di hari spesial-Mu ini Engkau terima semua yang baik dari Tuhan. Engkau terima semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera, berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani, kami doakan Engkau terima itu dalam kehidupan-Mu. Dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki, jauhkan apa yang Dia larang. Maka engkau akan menikmati pemenuhan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Kalau sepanjang tahun berjalan yang sudah lewat Tuhan sudah menyertai engkau, maka yakinlah dan percaya tahun-tahun yang akan engkau jalani ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan yang sama yang sudah menyertai engkau di tahun yang lewat tetap menyertai di dalam kehidupanmu, akan terus memberkati engkau. Apapun pergumulan hidupmu, apapun harapan hatimu, serahkan kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab di dalam segala kehidupanmu. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan sudah memberkati saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Demikian pula Bapa di sorga, kami membawa saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Apapun jenis penyakit mereka, dimanapun mereka dirawat, baik dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan melawat mereka satu demi satu. Engkau menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak ada satu penyakit pun yang Tuhan tidak mampu sembuhkan. Segalanya Tuhan sanggup lakukan. Dan kami sebagai buatan tangan-Mu, setiap organ-organ tubuh kami, setiap bagian-bagian dalam tubuh kami, bahkan sel-sel terkecil dalam tubuh kami, Engkau tahu persis. Dan Engkau tahu bagaimana memulihkan,
menyembuhkan setiap sakit penyakit yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan. Kami bawa mereka dalam doa Tuhan. Lawat mereka, pulihkan kesehatan mereka, berikan mereka kesembuhan. Dan sembari menunggu kesembuhan dari Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan hati mereka. Biar mereka terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Tubuh mereka boleh lemah, tapi iman tetap kuat di dalam Tuhan. Biar mereka terus berharap pertolongan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu menolong dan memelihara di dalam kehidupan kami, terutama bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami berdoa, biarlah semua sarana yang digunakan untuk kesembuhan mereka, baik alat-alat kedokteran, obat-obat yang mereka konsumsi, atau terapi-terapi khusus yang sedang mereka jalani, Tuhan sertai itu, Tuhan urapi itu, sehingga itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Tuhan sertai dokter yang memeriksa mereka, Tuhan sertai dokter yang merawat mereka, Tuhan sertai dokter yang mendiagnosis mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan perawatan medis yang terbaik yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami bisa merasakan kehadiran-Mu melalui hamba-Mu. Engkau berfirman agar supaya kami boleh merasakan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kami dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu boleh menguatkan iman kami dan boleh menjadi berkat bagi kami. Tetapi tidak hanya sekedar kami simpan di dalam hati kami, tetapi biarlah hal ini akan kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Engkau sudah mengirim hamba-Mu sampai di tempat ini dan boleh menjadi berkat bagi jemaat, baik ibadah yang pertama maupun yang kedua. Sebentar akan meninggalkan kami untuk pulang ke rumah di Jogja. Kiranya Tuhan akan memimpin menyertai perjalanan hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh sampai di Jogja dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Kami rindu Tuhan, Engkau pakai lebih heran akan hamba-Mu supaya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hari ini pun kami boleh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kekuatan kesehatan yang baik bagi kami semua, dan kami bisa mendapatkan berkat dari Tuhan sehingga kami mampu dan bisa memberi persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan kuduskan persembahan kami pada saat ini supaya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Engkau kiranya juga yang akan memberkati kami yang dengan cinta kasih yang tulus untuk memberikan berkat di rumah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu akan tetap ada di dalam hidup kami untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Pemegang bagiku senang jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku.